Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika Anda berubah karena mengikuti Yesus dan mengakibatkan Anda kehilangan teman-teman maupun sahabat, itu bukan masalah kita. Itu adalah masalah mereka. Mungkin kita semua pernah mengalami kehilangan teman-teman, kehilangan sahabat karena mengikuti Yesus. Pengalaman semacam ini untuk kita, anak-anak Tuhan, adalah hal yang biasa, karena pada dasarnya kita sendiri sudah menentukan bahwa kita berubah. Kita ini yang berubah dari kita yang dulu dan kita yang sekarang. Tetapi lingkungan kita masih lingkungan yang sama, yaitu teman-teman kita yang masih teman itu, sahabat-sahabat kita, dan mungkin lingkungan keluarga. Ini kalau dalam hal seorang new believer, misalnya dia datang dari keluarga agama sebelah, kemudian kita menerima Yesus, otomatis keluarga kita masih, maksudnya keluarga kita itu masih di sana gitu ya, masih di seberang, dan kita sudah ikut Tuhan. Nah, yang berubah adalah kita. Dan perubahan ini kita merasakan sesuatu yang berat. Ada, jujur, yang saya lakukan, meskipun saya datang dari keluarga Kristen, tetapi saya juga merasakan bahwa dulu pada waktu saya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, artinya di dalam mengakui di dalam mulut sebagai anak Tuhan, ya saya Kristen, anak Tuhan, tetapi saya masih melakukan hal-hal seperti yang dunia lakukan. Saya mempunyai banyak teman, saya mempunyai banyak sahabat, lingkungan saya semuanya oke, menyenangkan, semuanya baik-baik aja. Tetapi pada waktu saya mulai berubah, pada waktu itu saya merasakan bahwa teman-teman yang biasanya suka sama kita itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Maksudnya satu persatu mulai menghilang, dan kenyataan itu harus kita hadapi. Saya tahu saudara-saudara, teman-teman, sahabat seiman di luar sana pasti merasakan hal ini. Bagaimana kita mengatasinya? Maksudnya bagaimana kita dealing dengan hal-hal semacam ini? Jadi begini, sahabat, teman, semuanya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan kita mengikut Dia, kemudian kita dibaptis, lalu kita terima Roh Kudus dan menjadi ciptaan baru. Pada saat itulah hidup kita berubah. Memang itu tidak otomatis, tidak seperti membalikkan tangan dengan mudah dari kita seperti apa berubah menjadi apa. Roh Kudus itu merubah kita dari dalam. Misalnya kita yang dulunya ini ya, sebagai contoh, ini kalau dulu saya suka banget jalan-jalan ke mall, belanja, atau cuman sekedar ya buang waktu gitu ya, window shopping atau apa gitu kalau waktu luang. Itu dulu saya suka. Tetapi semenjak saya menjadi orang yang baru, merasa saya sudah menjadi ciptaan baru, gak tahu kenapa keinginan seperti itu tuh nggak terlalu menggebu-gebu nggak terlalu interest lagi buat saya. Itu kok jadi kayak, menurut pikiran saya sekarang misalnya kalau saya pikir lagi, dulu kok ngapain juga ya buang waktu ya, berjam-jam dari pagi sampai siang atau siang sampai sore gitu ya, cuma nongkrong, belanja yang nggak perlu misalnya gitu. Kalau dipikir-pikir agak aneh juga, kok dulu melakukan hal-hal seperti itu. Atau gambaran lagi, kebetulan saya nggak minum. Kalau misalnya saya baca ya, ada pengalaman orang yang minum, kemudian dia sudah diubah
oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang baru. Dan ya, saya nggak tahu bagaimana prosesnya, tetapi kalau pekerjaan Roh Kudus itu kan selalu ajaib. Dia jadi nggak minum lagi, nggak tertarik untuk minum. Tetapi teman-teman dia kan masih teman-teman yang sama ya, teman yang suka ngajak minum, ngajak jalan, ngajak main, hangout, dan lain sebagainya. Otomatis dia harus menghadapi, atau dia ada saat dia harus menolak bahwa saya sekarang nggak minum lagi. Seandainya kita dalam situasi kayak pesta, ditawarkan minum, atau saya misalnya, kebetulan saya sih memang nggak minum dari dulu, ditawarin minum, saya bilang maaf, saya nggak minum, begitu. Karena yang memutuskan untuk minum dan meneguk minuman itu kan saya, bukan dia. Masalah itu sebetulnya ada pada siapa? Masalah, apakah jadi masalah buat dia? Ya, kalau itu jadi masalah, ya dia yang punya masalah. Apa masalah itu di balik itu? Pada saat Anda menemui teman, sahabatmu sendiri, yang pada waktu Anda menolak ajakan mereka untuk hangout atau kongko-kongko di bar, atau mau minum-minum atau apalah, buang waktu jalan-jalan gak jelas, dan Anda menolak, kemudian mereka merasa bagaimana dan mereka berubah kepada Anda. Jangan Anda dalam pikiran sendiri itu, kita punya pikiran bahwa aduh, aku salah kali ya, aku nolak mereka, salah kali ya. Itu sebetulnya bukan masalah Anda, itu masalah mereka, gitu. Bukan masalah Anda lagi, karena Anda kan sekarang sudah berubah. Karena Anda berubah, Anda tidak melakukan hal yang sama lagi, Anda tidak ikut-ikutan dengan mereka. Mungkin Anda akan melakukan hal-hal yang lebih berguna, misalnya lebih banyak waktu lagi dengan keluarga, atau waktu kosong, waktu luangnya kita gunakan misalnya buat nge-gym lah, berolahraga, itu kan malah lebih baik. Atau ya apalah, banyak hal yang lebih berguna daripada sekedar waktu nggak jelas. Itu nggak cuma buang waktu, buang duit dan segala macam kan. Nah, di sini poinnya, di sini bahwa hal seperti itu akan merubah persahabatan kita. Dari situ kita akan melihat bahwa teman-teman itu adalah teman-teman karena ada alasan. Mereka butuh pertemanan karena jalan bareng, karena membutuhkan Anda untuk nongkrong-nongkrong, kemudian untuk shopping gak jelas, atau itu teman berdasarkan alasan-alasan, karena mereka memerlukan Anda karena alasan ya. Tetapi dalam hal ini Anda itu tidak meninggalkan mereka sebetulnya. Anda tetap berteman dengan mereka. Karena apa? Pada saat mereka memerlukan Anda, memerlukan kita ini, kita tetap ada buat mereka. Kita tetap menolong mereka. Hanya bedanya sekarang kita nggak ikut lagi kegiatan mereka. Kita tidak sama lagi dengan apa yang mereka lakukan. Sekarang pada poin pertemanan atau persahabatan, menurut saya yang namanya sahabat atau teman yang baik adalah teman yang peduli. Meskipun tadi sudah saya sebutkan, bukan berarti kita harus selalu bersama-sama dengan kegiatan mereka. Tetapi kalau Anda ingin tahu manakah yang sebetulnya teman, mana yang sebetulnya sahabat, kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, kita akan melihat bahwa pada saat sahabat dan teman kita memerlukan mereka, kita ada untuk mereka, kita datang untuk menolong. Karena seorang sahabat atau seorang teman adalah orang yang peduli, yang care gitu kan. Nah, itu tadi, semenjak kita berubah menjadi ciptaan baru, kita adalah manusia baru, kita mempunyai pattern yang baru, kita mempunyai jalan hidup baru, kita mempunyai kegiatan yang baru. Kita sudah meninggalkan pattern kita yang lama, manusia lama kita sudah tidak melakukan hal itu lagi. Contoh itu tadi ya, otomatis teman-teman kita pun menjadi tidak sama lagi, karena kita tidak bersama mereka lagi dengan apa yang mereka lakukan. Dan untuk masalah pertemanan, kembali lagi teman, masalah teman atau sahabat, pada saat Anda melakukan kegiatan yang baru setelah menjadi anak Tuhan, mengikut Dia, kita akan mempunyai teman-teman yang baru. Mungkin teman-teman di Bible study, mungkin mendapatkan teman dari gereja. Kalau Anda berolahraga nge-gym misalnya, jadi punya teman-teman dari tempat gym.
atau Anda melakukan aktivitas yang baru lagi di luar aktivitas lama ya, maksudnya misalnya dulu kongko-kongko di bar, kongko-kongko di mana kafe-kafe atau apalah gitu ya, atau jalan-jalan gak jelas, teman-teman lama suka buat pergi hangout, itu teman lama, maksudnya mereka juga masih teman, tapi kita tidak melakukan lagi kegiatan lama mereka, kita mempunyai kegiatan yang baru, pattern yang baru, teman-teman baru. Teman-teman itu akan muncul dengan sendirinya. Sahabat, teman-teman, jadi demikianlah. Jangan khawatir. Ada saat di mana teman-teman kita akan pergi. Ada saat juga di mana teman-teman itu datang dengan sendirinya. Tuhan akan mendatangkan teman, akan mendatangkan suasana yang baru, teman yang baru. Kemudian teman yang lama tergantikan, ada lagi teman-teman baru datang kembali, datang tepat pada waktunya. Jadi sebetulnya bukan kita ini yang meninggalkan teman-teman, tetapi hanya karena kegiatan kita, aktivitas kita tidak melakukan hal yang lama lagi. Mereka masih teman-teman kita. Jangan lupa, mereka itu masih teman-teman kita, karena kita peduli sama mereka. Pada saat mereka membutuhkan kita, pada saat mereka datang kepada kita, kita tetap menjadi teman mereka. Tetap doakan dan tetap menghasilkan buah-buah dari roh. Demikian sahabat, saudara-saudara seiman, dimanapun kalian berada, kita adalah ciptaan baru, semuanya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.